Berkat kelahiran anak tunanetra asal Perancis inilah, maka jutaan orang tunanetra di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis. Mengenal Louis Braille, pencipta sistem tulisan bagi tunanetra, oleh Dr. Didi Tarsidi. Tanggal 4 Januari ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai World Braille Day atau Hari Braille Sedunia. Braille adalah sistem tulisan timbul bagi tunanetra yang diciptakan oleh Louis Braille, seorang tunanetra yang dilahirkan di Coffre, Prancis pada tanggal 4 Januari 1809. Berkat kelahiran anak tunanetra asal Prancis inilah, maka jutaan orang tunanetra di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis, dan oleh karenanya dapat mengenyam pendidikan sebagaimana rekan-rekannya yang awas. Usaha untuk menciptakan tulisan bagi orang tunanetra telah dimulai sekurang-kurangnya 16 abad yang lalu ketika seorang cendekiawan tunanetra Jepang pada abad keempat mengukir huruf-huruf pada kayu dan mendirikan sebuah perpustakaan yang cukup besar untuk menghimpun karya-karyanya itu. Hingga awal abad ke-19, orang-orang di Eropa masih memusatkan usaha membantu tunanetra belajar membaca dan menulis itu dengan memperbesar huruf Latin atau Romawi dengan menggunakan tali temali, potongan-potongan logam, kulit atau kertas, tetapi hasilnya masih jauh dari memuaskan. Puncak keberhasilan usaha-usaha ini dicapai oleh Louis Braille, seorang anak tukang sepatu yang menjadi buta akibat tergores matanya oleh pisau pemotong kulit milik ayahnya. Louis Braille mendapatkan inspirasi bagi ciptaannya dari Kapten Charles Barbier, seorang bekas perwira artileri Napoleon. Dalam peperangan Napoleon, Barbier menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis timbul yang dinamakannya tulisan malam. Dia menggunakan tulisan ini untuk memungkinkan pasukannya membaca perintah-perintah militer dalam kegelapan malam dengan merabanya melalui ujung-ujung jari. Meskipun ciptaan Barbier ini telah terbukti berhasil untuk keperluan militer, tetapi tidak cocok untuk keperluan membaca dan menulis biasa. Akan tetapi, ini memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi Louis Braille ke arah apa yang sedang dicari-carinya. Setelah pertemuannya dengan Charles Barbier, Louis Braille selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membuat titik-titik dan garis-garis pada kartu-kartu untuk berusaha menciptakan tulisan yang cocok bagi tunanetra. Dia selalu mencobakan setiap perkembangan tulisannya itu kepada kawan-kawannya yang tunanetra.
menyadari bahwa jari-jari kawan-kawannya lebih peka terhadap titik-titik daripada terhadap garis, maka dia memutuskan untuk hanya menggunakan titik-titik saja dan mengesampingkan garis-garis bagi tulisannya itu. Akhirnya, pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia awal 20-an, sempurnalah sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis Braille hanya menggunakan 6 titik domino sebagai kerangka sistem tulisannya itu. Satu atau beberapa dari 6 titik itu divariasikan letaknya sehingga dapat membentuk sebanyak 63 macam kombinasi yang cukup untuk menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematika, musik, dan sebagainya. Ketika Louis Braille masih sedang menyederhanakan sistem tulisannya itu, dia diangkat sebagai guru di l'Institution Nationale de Jeunes Aveugles atau Lembaga Nasional untuk Anak-anak Tunanetra di Paris yang didirikan oleh Monsieur Valentin Hall pada tahun 1783. Dia segera menjadi guru yang sangat disukai. Dia dipercaya untuk mengajar sejarah, geografi, matematika, tata bahasa Perancis, dan musik. Ketika sistem tulisannya sudah cukup sempurna, dia mulai mencobakan kepada murid-muridnya. Mereka menyambutnya dengan gembira dan sangat merasakan manfaatnya. Meskipun Dr. Pinner, kepala lembaga itu, mengizinkan sistem tulisan itu dipergunakan dalam pengajaran di sekolah itu, namun tak seorang pun di luar lembaga itu mau menerima keberadaannya, karena mereka belum pernah melihat betapa baiknya sistem tulisan ini mengajarkan tulisan yang berbeda dari tulisan umum. Dianggapnya sebagai sesuatu yang amat ganjil dan tidak masuk akal. Karena badan pembina lembaga itu pun tidak menyukai sistem tulisan ini, maka mereka memecat Dr. Pinner ketika ia merencanakan menyalin buku sejarah ke dalam Braille. Kepala yang baru, Dr. Duval, tidak menyetujui sistem Braille itu dan melarang keras penggunaannya. Karena murid-muridnya telah mengetahui kebaikan tulisan Braille itu, mereka tidak kurang kecewanya dari Braille sendiri. Maka mereka meminta Braille mengajarnya secara diam-diam. Demi murid-muridnya itu, dia setuju mengajar mereka di luar jam sekolah. Karena guru dan semua murid di dalam kelas itu tunanetra, maka tidaklah mustahil bagi guru-guru lain untuk mengintip kelas rahasia itu dan memperhatikannya tanpa mereka ketahui. Kepala staf pengajar, Dr. Guadet, sering mengamati pelajaran rahasia ini dengan penuh minat dan simpati. Setelah melihat betapa cepatnya murid-murid itu memahami pengajaran yang disampaikan oleh Braille itu, maka Dr. Guadet menghimbau kepada Dr. Duval agar mengubah pendiriannya dan mengizinkan penggunaan sistem tulisan itu. Akhirnya, Dr. Duval setuju. Dan menjelang tahun 1847, Louis Braille kembali dapat mengajarkan ciptaannya itu secara leluasa. Pada tahun 1851, Dr. Duval mengajukan ciptaan Braille itu kepada pemerintah Perancis dengan permohonan agar ciptaan tersebut mendapatkan pengakuan pemerintah dan agar Louis Braille diberi tanda jasa. Tetapi
hingga dia meninggal pada tanggal 6 Januari 1852, tanda jasa ataupun pengakuan resmi terhadap ciptaannya itu tidak pernah diterimanya. Baru beberapa bulan setelah wafatnya, ciptaan Louis Braille itu diakui secara resmi di L'Institution Nationale de Jeunes Aveugles dan beberapa tahun kemudian dipergunakan di beberapa sekolah tunanetra di negara-negara lain. Baru menjelang akhir abad ke-19, sistem tulisan ini diterima secara universal dengan nama tulisan Braille. Kini, sudah lebih dari 1,5 abad sejak tulisan Braille itu tercipta dengan sempurna, namun kemajuan teknologi masih belum dapat menyaingi kehebatannya. Bahkan akhir-akhir ini, tulisan Braille sekali lagi telah membuktikan kesempurnaannya karena dengan mudah dapat diadaptasikan untuk keperluan transmisi informasi dari alat-alat pengolah data seperti komputer dan smartphone. Untuk mengenang jasanya yang tak terhingga itu, pada tahun 1956, The World Council for the Welfare of the Blind atau Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra menjadikan bekas rumah kediaman Louis Braille yang terletak di Coffre, 40 km sebelah timur Paris, sebagai Museum Louis Braille. Karena pada tahun 1984, WCWB melebur diri dengan International Federation of the Blind atau Federasi Tunanetra Internasional menjadi World Blind Union atau Perhimpunan Tunanetra Dunia, maka sejak tahun itu pemeliharaan dan pengembangan museum ini menjadi tanggung jawab WBU.